Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi plus Kementerian Agama RI LPTK IAIN Ambon batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, saya guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Darun Najat Bumiayu Brebes dengan materi Al-Quran Hadis adalah pedoman hidupku. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ambon dengan NIM 2503100064 nomor UAG 2025219347. Pada hari ini Rabu tanggal 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat selalu? Sehat. Ada yang sakit? Ada. Alhamdulillah. Semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran pagi hari ini diberikan kemudahan, kesuksesan, dan diberikan dalam hafalan Al-Quran. Mari kita bersama-sama berdoa. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, jamaatan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Oke, kita selanjutnya ya, setelah tadi berdoa, mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu adalah Garuda Pancasila. Saya mohon ya anak-anakku untuk berdiri. Silakan. Oke, saya hitung dari 1, 3-nya kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya saya akan membacakan daftar hadir atau absen
yang dipanggil namanya katakan hadiroh dan juga angkat tangan ya. Dari awal saya akan bacakan nama absen siswa kelas 1F, kelas 7F, maaf. Jadi saya bacakan Aisyatul Ma'arif. Oke. Alia Natania, Araya Kirana Wijaya. Alhamdulillah semuanya hadir ya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya mari kita setelah tadi membacakan absen, saya akan memeriksa tempat duduknya dulu ya, biar rapi, bersih, tidak ada ya kotoran di dalam kelas semuanya ya. Bersihkan, alhamdulillah. Tolong aqua yang ada di depan dipinggirkan. Terima kasih ya. Semuanya sudah rapi, sudah bagus ya. Rapi ya. An-nadzafatu minal iman. Untuk selanjutnya kita akan pelajaran pagi hari ini adalah Al-Quran dan hadis ya. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita ya, yang kita dijadikan sebagai simbol kehidupan kita. Makanya saya akan menanyakan dulu materi yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu kemarin ya. Siapa yang tahu yang materi yang kemarin sudah kamu pelajari, sudah kamu pahami? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Yang kemarin. Yuk. Ya, silakan. Ya, materi yang kemarin ya, yang kemarin saya ajarkan, silakan. Firman Allah yang terdapat pada Nabi Muhammad SAW. Iya. Dan melalui perantara malaikat Jibril. Oke, tepuk tangan. Wah. Alhamdulillah masih ingat pelajaran yang kemarin ya, kita bersyukur karena kita adalah dituntut untuk memahami Al-Quran adalah sebagai wahyu atau kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana diberikan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, untuk materi pada pagi hari ini yaitu adalah Al-Quran dan hadis ya. Maaf ya, tadi sudah yang kemarin kita sudah belajar Al-Quran, masa kita masuk kepada sebuah materi yaitu adalah pembelajaran. Mari kita lihat sama-sama ya di dalam layar ya, kita lihat materi yang akan kita bahas. Silakan ya, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah meningkatkan kekhusyuan peserta didik dalam beribadah, terlebih sholat, dengan menerapkan hukum bacaan, tajwid, serta isi kandungan surat atau ayat dalam surat-surat pendek yang mereka baca. Ini ya bisa menjadikan khusyuk ketika dalam sholat, yaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran ya, juga dengan panjang dan pendeknya ya, harus sesuai dengan hukum tajwid, dan juga kandungan suratnya itu harus dipahami, dicermati agar kita melakukan kehidupan sehari-hari yaitu dengan Al-Quran. Paham ya? Nanti didiskusikan, dibisniskan
ya, dijelaskan, ya, nanti juga dipresentasikan per kelompok masing-masing. Maka kita harus ada kesepakatan, ya, semua nanti tidak boleh tidur, semuanya bersama-sama untuk mendiskusikan, ya, hasil tujuan dari pembelajaran itu nanti disampaikan hasilnya, dan juga nanti semuanya tidak boleh ada yang tidur, ya. Oke. Dan juga nanti saya akan membagikan, ya, pretestnya, ya, akan saya bagikan untuk didiskusikan. Oke, kelompok 1, oke, bagikan, silakan dikerjakan, ya, pretest Al-Quran hadis, ya. Dengan jangan ada yang tidak diisi, ya, semuanya diisi, silakan, ya. Oke, semuanya sudah kebagian semuanya? Ya. Alhamdulillah, silakan dikerjakan pretestnya, ya, dengan dibaca, ya, diteliti, jangan kita buru-buru, ya, sesuaikan, ya, waktu nanti. Silakan dikerjakan. Sudah semuanya? Sudah? Alhamdulillah, semua sudah, dan sudah diisi semuanya, sudah dipahami, ya. Oke, nanti saya kumpulkan. Oke, saya ambil, ya, hasil pretestnya. Ya. Ya, alhamdulillah. Silakan dikumpulkan hasilnya. Terima kasih semuanya sudah terkumpul. Mari kita selanjutnya yaitu adalah melihat tayangan video, ya. Lihat yang gede. Oke, lihat di layar itu pertama ada nama-nama Al-Quran, ya. Oke, kembali lagi. Video yang pertama kita lihat sama-sama dengan seksama, ya, kita cermati. Lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anakku, pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan pengertian Al-Quran dan hadis, yang mana Al-Quran dan hadis ini
yang harus kita pelajari pada kesempatan ini. Oke, terima kasih ya. Tadi lanjutannya yaitu adalah Al-Quran, sekarang fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran dalam Islam. Fungsi Al-Quran secara umum ini yaitu adalah sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Ini fungsinya. Jadi sumber ajaran hukum Islam, berbagai sumber hukum itu yang pertama adalah Al-Quran, dan juga fungsi Al-Quran itu sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Jadi memberikan sebagai konfirmasi informasi yang mana tidak dapat diketahui oleh akal manusia, karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu adalah petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Ini memberikan petunjuk ya untuk kehidupan manusia supaya berada jalan yang lurus, yaitu jalan ihdinas siratal mustaqim, jangan sampai terperosok kepada keburukan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka kita berdoanya adalah Al-Quran. Dan juga fungsi Al-Quran sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu adalah kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Ini fungsi Al-Quran. Hanya mayoritas kaum muslimin menyepakati 4 macam dalil atau sumber hukum sekaligus urutan dalam prioritasnya. Al-Quran tentang video yang tadi saya sampaikan nanti didiskusikan bersama ya. Saya akan bagikan ya materi diskusinya, dan lalu yang sebelum saya membagikan ada yang bertanya ya, tadi yang anak-anakku lihat di layar, apa yang sudah kamu pahami, sudah kau cermati, tak kalah mana yang kalian belum paham, ya silakan ditanyakan. Kalau nanti sudah tidak ada yang bertanya, nanti saya yang bertanya kepada kalian yang mana tadi dilihat bersama-sama di video. Oke, silakan, ada yang mau bertanya tentang tadi yang Anda lihat di video itu, silakan. Dari pembelajaran ada fungsi tujuan daripada Al-Quran, silakan kamu bertanya. Ya, kalau sudah paham, alhamdulillah. Kalau memang sudah paham semua, nanti saya yang bertanya kepada dirimu. Ada yang bertanya? Ya, ada enggak? Oke, kalau tidak ada, ya, saya akan bertanya. Ya, apa itu Al-Quran? Ya. Yang bisa menjawab silakan. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada Jibril alaihissalam.
Oke, tujuan Al-Quran itu adalah untuk apa? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Tujuan ya Al-Quran itu apa? Adalah, yuk yang tadi di video, silakan. Tujuannya adalah apa? Pedoman hidup manusia. Oke, nama-nama Al-Quran, sebutkan siapa yang tahu tadi? Ya, Alkitab yang tertulis dalam ayat ya ayat 2 surat Al-Baqarah yang berbunyi Zalikal kitab la raiba fi. Oke, sekarang saya bagikan ya diskusinya pada hari ini. Untuk kelompok 1 ya, silakan. Ini kelompok 3, kelompok 4, silakan ya didiskusikan ya, nanti ditulis ya. Nih, kita lihat ya bersama-sama video yang kedua juga sambil didiskusikan bersama. Yang pertama, Silakan ya. coba di brainstorming dulu, coba digali dulu cara berpikir kita supaya benar menempatkan Al-Quran itu sebagai mukjizat. Silakan. Bukan sekedar kita baca. Ini bedanya nanti dengan bacaan-bacaan biasa dan juga dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Ya, ada yang Tulis hanya kelompok. sekedar wahyu memberikan penguatan tauhid, ada yang menjadi kurikulum hidup. Nah, Al-Quran ini bukan sekedar wahyu yang mengkonfirmasi keimanan kita, tapi di saat yang bersamaan menjadi kurikulum kehidupan kita sampai kita menghadap Allah. Itu ada di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat diisi. saking istimewa dan tingginya dipilihkan. Ya, silakan sambil berdiskusi, sambil diisi dan juga sambil mendengarkan videonya. Kepada Rasul terbaik. Malamnya saking pentingnya, suasana di malam itu dinaikkan semua jenis kebaikan sehingga amal soleh itu naik. Nih materinya, ini lihat dari sini ada semua. Nanti ada di Quran surat ke-97. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Loh, kenapa pakai lailah tidak pakai lail? Kalau lail itu hanya menunjuk waktu di waktu malam. Anda mau tahajud ambil sebagai waktu malam. Surat 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad. Silakan didiskusikan ya. Itu sudah ada lembarnya ya bersama. Tulis sambil ya mendengarin video. Jadi lail, layali, lela, lili, lala itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Kalau pakai pa, lailah, berarti ada yang istimewa di malam itu. Karena itu begitu kecil diksi Al-Quran itu ayatnya ketika menampilkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berarti ada yang istimewa di malam itu. Yang saking istimewanya, malamnya berubah suasananya, berubah nilai pahalanya. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Oke, hasil diskusi kita nanti akan dipresentasikan ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti maju ke depan ya untuk mempresentasikan. Kita langsung saja hasil diskusi kita dipresentasikan ya dari kelompok 1 sampai kelompok 4 dan maju ya 2 orang perwakilan dari setiap kelompok. Oke, untuk kelompok yang pertama 2 orang silakan maju ke depan sini ya, silakan. Boleh pegang mic, silakan ya.
Yuk, dibaca hasil diskusinya. Hasil kita dari kelompok 1 ialah fungsi Al-Quran dalam Islam. Yang pertama, sebagai ajaran dan sumber hukum Islam yang utama. 2. Sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. 3. Petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. 4. Sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Oke, terima kasih. Ini hasil reputasi dari kelompok 1. Kita tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah itu tadi sudah dipaparkan semuanya, dan selanjutnya adalah kesimpulan, ya, kesimpulan dari beberapa teman yang sudah menyampaikan paparannya. Mungkin salah satu di antara siswa yang mau menyimpulkan, silakan. Oke, silakan. Tinggal dibaca. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita agar kita semua selalu mencintai Al-Quran dengan membacanya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita hidup dengan Al-Quran menjadi tenang dan bahagia. Dengan Al-Quranlah kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kepulangan. Itulah kesimpulan. Sebutkan bunyi surat Al-Furqan. Ya, silakan. Oke. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Oke, pulangan ya. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi. Tadi adalah pertanyaan yang bunyi surat Al-Furqan ayat 1. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah apa, sebutkan fungsi fungsi dalam Al-Qur'an. Ya, silakan. Baca fungsi. Fungsi Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal yang tidak dapat diketahui oleh akal, dan petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Oke, tepuk tangan. Itulah fungsi dalam Al-Quran. Salah satunya adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Oke, sekian. Saya tutup pada pelajaran pagi hari ini, pembahasan Al-Quran hadis dari Bapak. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.